Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berkumpul kembali di ruangan ini untuk kuliah microteaching ya. Ini pertemuan ke berapa? Kelima ya. Nanti hari ini kita akan praktik pembelajaran terintegrasi. Tetapi di awalnya mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga cara kita berjalan lancar dan berkah ya. Baik, kita sudah pernah membuat perangkat pembelajaran, ya kan? Jadi perangkat pembelajaran apa saja yang sudah kita kembangkan? Ada modul ajar, terus media, terus apa lagi nak? Bahan untuk presentasi ya. Semuanya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dan sudah kita koreksi, sudah direvisi masing-masing. Nah, kemudian sesudah kita mengembangkan perangkat pembelajaran, apalagi yang sudah kita lakukan? Mengembangkan keterampilan mengajar. Ya. Kemarin kita sudah praktik keterampilan mengajar, satu orang untuk dua keterampilan ya. Kalau abang kemarin apa keterampilan yang dipraktikkan? Dua, membuka, menutup. Nah, itu aja. Oke, kakak? Mengelola kelas. Keterampilan yang boleh diterapkan kemarin. Pengelolaan kelas juga kebetulan sama. Baik, ada 8 keterampilan ya. Baik. Jadi ada 8 keterampilan kemarin yang kita sudah siapkan ya. Yang pertama keterampilan apa? Kemudian keterampilan terus Membuat sisi huruf. terus Menjelaskan. terus Membuat dan menutup pembelajaran. kemudian Membimbing diskusi kelompok terus mengelola kelas, terus mengajar kelompok dan perseorangan. ya, bagus. Itu kita udah lakukan kemarin ya. Jadi masing-masing mempraktikkan satu keterampilan, ada yang 2 keterampilan. Nah, hari ini kita akan mempraktikkan keterampilan mengajar itu terintegrasi. Dalam satu kali pembelajaran ada 8 keterampilan yang kita terapkan. Itu sudah Ibu arahkan kemarin dan hari ini kita mulai pembelajarannya ya. Baik. Nah, materinya sudah dibagikan semua, perangkatnya sudah ya. Kemudian hari ini kita akan praktik mengajarkan. Tapi sebelum itu ada kegiatan pembelajaran yang harus kita laksanakan di kelas selama pembelajaran. Itu ada berapa tahapnya? Pertama apa? Bagus sekali. Nah, pada kegiatan pendahuluan apa saja yang kita lakukan? Dari kelompok sini dulu, apa aja nak? Salam, Salam, tanya kabar, doa, ya, absen, ya, motivasi, ya, sambung kak, menyampaikan tujuan pembelajaran, terus apa? Langkah-langkah pembelajaran disampaikan juga, terus apa lagi kakak? Menyampaikan asesmen yang akan dilakukan. Ada berapa asesmen yang dilakukan? Ada? Ya, apa-apa aja nak? Ya, ya, sikap tanggung jawab, disiplin. Ya, jadi ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian
nanti masing-masing kita akan menerapkan pembelajaran untuk 2 jam pembelajaran. Kemarin Ibu sudah bagi, ada yang matematika SMP, ada yang matematika SMK. Bagus, sudah siap semuanya ya. Nah, jadi untuk 2 JP pembelajaran yang sudah dibuat di dalam perangkat pembelajaran, kalian harus mempresentasikannya selama 30 menit ya. Jadi silakan diatur tuh waktunya. Pendahuluan mungkin nanti 5 menit aja, kemudian kegiatan inti mungkin 20 menit, kegiatan penutup berapa menit, 5 menit mungkin ya. Tetapi di dalam 30 menit itu harus menerapkan semua langkah-langkah tadi. 8 keterampilan ada di situ ya, kegiatan pembuka, inti dan penutup ya. Nah, di kegiatan penutup apa saja anak yang kita lakukan? Menyimpulkan, refleksi, apalagi evaluasi, apalagi penguatan materi, apalagi pesan moral, apalagi doa, apalagi salam menutup ya. Nah, itu coba langkah-langkah yang sudah kalian sebutkan itu jangan ada yang terlupakan. Di dalam 30 menit itu semua ada ya. Kemudian nanti teman kamu ya, salah satu kalian akan mengajar di depan kelas selama 30 menit. Nanti Ibu minta 1 orang sebagai pengamat ya. Ada instrumennya tadi dari edukasi. Mana tadi instrumennya? Yang udah edukasi kan? Oh ini ya. Nah, jadi ini nanti 1 orang kalian menjadi untuk menilai teman sejawat. Jadi nanti duduk di situ 1 orang akan menggunakan instrumen ini menilai teman yang sedang tampil di depan. Untuk kita refleksi bersama sesudah 30 menit tadi. Yang lainnya itu menjadi sebagai siswa. Nah, sebagai siswa kalian harus bersikap sebagai siswa, harus aktif ya, seperti biasa ya. Jadi nanti ibu gurunya mengajar 30 menit, siswanya tolong mendukung supaya suasana kelas ini menjadi hidup ya, jadi pembelajarannya menjadi efektif. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tampilkan? Nah, nanti sesudah 30 menit kita akan refleksi ya. Refleksi, teman yang menjadi model tadi akan duduk di sini merefleksikan apa yang sudah dirasakan ya. Jadi beliau nanti merefleksikan sudah menyiapkan apa saja, lalu pelaksanaannya bagaimana, lalu kita evaluasi ya apa yang dirasakan. Nah, kemudian tindak lanjutnya apa sih rencananya tindak lanjut. Ini semua nanti akan presentasi seperti itu, masing-masing 30 menit ya, berdasarkan nomor urut yang sudah ditetapkan ya. Kemudian nanti kawan-kawan yang sebagai penilai teman sejawat juga menyampaikan hasil penilaiannya tadi ya. Kemudian teman-teman yang lain sebagai siswa, selain berperan sebagai siswa, kalian juga menulis. Mungkin ada temuan, wah ini bagus, nanti di waktu saat refleksi itu kamu sampaikan. Oh, teman kita nih bagus nih udah buat ini, atau oh ini masih kurang, mestinya begitu. Nah, ya. Jadi kita sebagai siswa juga sebagai observer juga ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan bergantian, sesudah yang satu tampil, sesudah refleksi ditampilkan oleh siswa yang berikutnya. Baik, sudah jelas semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai dengan teman yang akan tampil sekarang. Siapa yang mau tampil duluan? Oh ya, ya, Mbak Nisa silakan. Silakan Mbak Nisa menyampaikan menampilkan apa materi kelas berapa. Kemudian yang menjadi penilaian teman sejawat siapa yang mau? Oh ya, silakan. Nah, duduk di sana ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh ikuti doanya? Bagaimana kabar anak-anak ini? Sudah siap untuk belajar matematika pagi ini? Kalau udah siap, tolong barang-barang di atas mejanya itu hanya kertas buku matematika saja. Selain itu, tolong dimasukkan ke dalam laci atau dalam tas. Oke, ayo. Sebelum itu, ibu menanya, ada yang tidak berhadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar terkait volume, balok, dan kubus. Minggu lalu kita udah belajar terkait apa? Bangun ruang. Juga terkait luas permukaan, volume, luas permukaan, balok, dan kubus kan? Oke. Nah, ayo coba diingat lagi. Apa aja sih macam-macam bentuk ruang, bangun ruang yang ada di sekitar kalian yang kalian ingat? Kubus, Bu. Kubus, oke, Siva. Balok, oke, Windy. Kerucut. Kerucut, oke. Bola. Bola, oke, tepuk tangan dulu. Nah, banyak sekali ya macam-macam bangun ruang kita yang ada yang udah kalian belajar kemarin. Nah, coba lihat nih sekeliling kalian, apa aja bangun ruang yang membentuk kubus dan balok. Udah tahu dong kubus dan balok? Apa aja? Coba angkat tangan. Ruang siapa? Tunggu dulu nih. Coba pikirin nih. Meja, oke. Membentuk apa? Balok. Oke. Siapa lagi? Coba. Kotak pensil, Bu. Kotak pensil membentuk apa? Balok. Balok. Oke. Coba. Itu, Bu, speaker itu, Bu. Speaker membentuk apa? Balok. Balok. Oke. Tepat semua ya. Tepuk tangan dulu kalian. Ini kalian sudah paham dong bagaimana bentuk-bentuk dari bangun ruang dan juga bentuk dari kubus dan balok. Oke. Nah, pada benda ini, kalian tahu ini apa? Nah, di dalam rumah Aceh ini kira-kira membentuk apa ya? Ruangannya bentuk apa? Balok. Terus apa lagi? Limas. Ini membentuk tadi? Yang atas membentuk? Limas. Oke. Ini ada tahu apa namanya? Batas kerawang. Tas kerawang ini membentuk apa? Limas. Limas? Limas segitiga? Atau prisma? Ayo. Limas? Limas. Oke. Nah, yang ini apa namanya? Tahu tulisan ini ada di mana? Biasanya? Acara orang kawin ya. Ini membentuk apa? Kerucut. Kerucut. Oke. Terus ini namanya? Gendrang. Gendrang. Nah, gendrang ini membentuk apa? Tabung. Nah, ini tahu apa? Kue. Kue hadiah ini membentuk apa? Ada yang suka kue hadiah di sini? Oke. Nah, kalau kalian bisa mempelajari volume balok dan kubus dengan tepat dan benar, kalian bisa menyelesaikan permasalahan dalam ekonomi. Misal kalian bekerja di sebuah perusahaan manufaktur, terus kalian ingin untuk membangun gudang. Jadi kalau kalian bisa menghitung hafal rumusnya, mengetahui bagaimana konsepnya, kalian bisa menentukan jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan dan juga biaya konstruksinya seperti itu. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan rumus volume dan balok serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume, balok, dan kubus. Nah, jadi nanti kita bakalan ada presentasi dan
pokoknya seperti itu. Terus kalian ada juga tugas mandiri dan presentasi. Jadi nanti siapa yang mau presentasi boleh angkat tangannya ya. Oke. Nah, kita jelaskan dulu. Ada yang tahu sebenarnya apa itu volume? Isi. Oke. Jadi volume itu merupakan ukuran banyaknya ruang yang dapat ditempati dalam bangun ruang tersebut. Nah, cara menghitung untuk kubus dan balok itu kita bisa hitung pakai kubus satu satuan, di mana kubus satu satuan itu panjang sisinya sama dengan satu satuan. Nah, ini sudah ada di depannya. Nah, jadi panjang sisinya itu sekiannya satu satuan 1 cm seperti itu ya. Oke. Nah, ibu punya permasalahan di sini. Boleh tolong satu orang yang membaca? Siapa? Boleh silakan Cindy. Nana memiliki akuarium berukuran 7 dm kubik yang saat ini sudah terisi air sebanyak 6,5 dm kubik. Ia berencana menguras seluruh air di dalamnya menggunakan sebuah gayung yang berkapasitas 1 liter. Berapa kali Nana harus menggunakan gayung tersebut hingga air di akuarium habis seluruhnya? Oke. Jadi apa yang diketahui dalam soal tersebut? Akuarium berukuran 7 dm kubik. Ukurannya 7 desimeter. Ukurannya 7 desimeter kubik. Lalu terisi air sebanyak 6,5 desimeter kubik. Kalau terisi air sebanyak 6,5 desimeter, akhirnya 6,5. Pertanyaannya adalah Berapa kali Nana harus menggunakan gayung tersebut hingga air di akuarium habis seluruhnya? ada lagi yang diketahui? Kapasitas 1 liter. Kapasitas gayung Oke, gayungnya 1 liter. Yang ditanyanya tadi? Maaf. Berapa kali Nana harus menggunakan gayung? Berapa kali Nana harus menggunakan gayung tersebut harus menggunakan gayung? Pertama apa ini yang harus kita cari? Lalu samain Satuannya satuannya liter. menjadi liter. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu nggak sih 1 desimeter kubik itu berapa liter? 1 liter. Siapa yang jawabin 1 liter? Siapa tadi yang jawab 1 liter? Angkat tangan. Siapa tadi yang jawab 1 liter? Siapa? Rasa. Oke, tepuk tangan dulu Rasa. Oke, tepat sekali. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter air. Nah, berarti kalau 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, berapa untuk berapa kali gayung yang perlu dipakai? 7 kali gayung. Ukurannya 7. Ukurannya 7. Airnya kan hanya 6,5. Berarti gayung setengah. 6,5 gayung. 6,5. nanti kita perlu 6 gayung setengah. Tapi yang gayung setengah nggak ada ya, kurang lebih 7 ya. Kita perlu 7 kali gayung. Ada yang ingin ditanyakan lagi di sini? Ayo, ada masih bingung nggak Bu? Saya masih bingung nih. Ada? Atau sudah jelas? Zahra paham? Paham Bu. Paham. Berarti 1 desimeter kubik itu berapa kali liter? 1 Oke, kita lanjut. Nah, udah saatnya kita untuk
Jadi pertanyaan ini kurang lebih sama seperti di LKPD. Nanti kalian menyelesaikan LKPD-nya dalam kelompok. Ini berarti kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti yang bisa mempresentasikan terbaik bakal dapat reward. Oke? Oke. Boleh perwakilan kelompok untuk maju mengambil LKPD. Silahkan dikerjakan. Waktunya berapa lama? Yang banyak. Yang banyak. Waktunya 7 menit boleh? Jangan Bu. Nggak banyak loh soalnya, 7 menit ya. Tapi nggak ada kertas jawabannya. Oke, sebentar ya, Zara. Ada lagi yang belum dapat? Siapa dulu yang ikut tukar LKPD ke bahan ajar? Ayo. Kami Bu. Nah. Iya, sama-sama. Tulisnya pakai apa Bu? Spidol. Ini ada spidol. Oh iya lupa, itu ada media ajar di sini. Jadi kayak yang Ibu bilang tadi, tolong perhatiannya sebentar, kelompok ini. Tolong perhatiannya sebentar. Dan oke Ibu dulu. Oke. Nah jadi di sini Ibu ada media ajar untuk kalian coba-coba juga. Boleh satu kelompok untuk ambil dulu media ajarnya. Di sini ada yang bentuk balok dan juga kubus. Oke, silakan. Satu dulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Boleh duduk yang sudah. Kelompok apa? Semuanya sudah dapat bahan ajar, media ajar, dan juga LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nanti ditentukan terus ya. Yang ingin bertanya boleh silakan. Silakan tangannya. Berarti jawabannya kami tulis di kertas ini. Iya, tepat sekali. Kenapa? Nah, nggak usah lagi. Langsung saja di kertas besar ini. Yang ditulis jawaban aja ya, nak. Ya Bu, nanti soalnya nggak usah ditulis Bu. Soalnya nggak usah lagi ditulis. Misalkan di LKPD 1 tadi, boleh pinjam sebentar kan? Nah, di LKPD 1 ini kan yang kubus satunya itu buat aja kubus 1, banyaknya kubus berapa, sama volumenya berapa, oke? Kelompok ini ya Kak, oke? Oke Bu. Apa yang bilang tadi? Jawabannya aja. Oke, baik. Ini
Kalau tulis nama nggak Nggak apa-apa. apa-apa kalau yang nggak tulis nama nggak apa-apa. Apa?
Ini dengan media acaranya udah bisa baca apa? Kalau yang ini tadi mau bentuk apa? Kubus. Kalau yang ini? Teman kelompoknya sudah kelompok semua? Kerja semua? Kerja. Kerja? Bentuk apa ini? Oke, waktunya berapa menit lagi ya? Waktunya 2 menit lagi. Udah selesai kelompok ini? Sudah. Ini lagi Bu. Oke, ayo. Oke, sudah semua? Sini lagi Bu, sini lagi. Ayo. Waktu kita udah nggak banyak lagi nih. Udah Bu. Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4 ya. Kami kelompok 1 Bu. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Oke, sudah semua? Oke, sudah semua? Sikit lagi Bu, bentar Bu ya. Sikit lagi. Oke. Udah selesai semua kan? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Video kan harus ada dulu ya. Oke, sekarang juga ya. Running dulu, mau ada dulu ya. Oke. Nah, jadi siapa nih yang mau mempresentasikan dulu? Ayo coba. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Kelompok 4, oke. Boleh silakan maju. Boleh perwakilan aja atau 2 orang aja? Ayo. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Sudah? Oke. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang menemukan rumus volume balok dari kubus. Itu yang pertama dari RKPD. Kubus yang pertama itu banyak kubusnya, yaitu panjangnya 1 dikali dengan lebarnya 1 dikali dengan tingginya 1, maka hasilnya itu volumenya adalah 1 cm kubik. Dan yang kedua, kami membuat visualisasi dengan media balok. Itu kami mendapatkan media kubus. Kami mendapatkan jika satu kubus tadi 1 cm, maka kalau dia digabungkan menjadi 2, 1, 2. Nah, semua sisi kubus itu kan sama. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 mendapatkan 8 cm kubik. Dan selanjutnya juga dengan yang ketiga itu juga cara pencarian. Nah, setelah kami mencari dari 3 contoh, maka kami dapat R dikali R dikali R, atau bebas ya, ini kan variabel boleh S, kita sering familiarnya itu S, maka kami dapat simpulkan volume dari kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Oke, baik, boleh lanjutkan? Yang kedua, aktivitas kedua itu yaitu volume balok. Nah, dari contoh pertama, panjangnya itu 3 cm, yang kedua itu lebarnya 2 cm dan tingginya itu 1. Nah, di contoh P itu sama dengan 3, maka kami masukin P nya 3, terus L nya 2 dan D nya 1, maka 3 dikali 5 dikali 1 6 cm kubik. Nah, selanjutnya yang contoh 2, P nya itu adalah 4 dan L nya itu adalah 2 dan D nya itu adalah 2 juga. Nah, volumenya itu yaitu panjang kali lebar kali tinggi, maka 4 dikali 2 dikali 2 adalah 16 cm dan seterusnya. Nah, maka kami dari kelompok kami menyimpulkan bahwa P itu adalah panjang, L itu adalah lebar, D itu adalah tinggi, maka volumenya adalah untuk balok yaitu P kali L dikali D. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah benar semua atau ada yang keliru dari kelompok ini? Sama? Sama? Sama, Bu. Oke. Oke, boleh dilanjut mungkin dari Zahra. Boleh yang soal C. Baik, pada soal C kita di LKPD ada soal yaitu sebuah akuarium berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 9 desimeter dan lebar 4 desimeter. Berapakah air yang dibutuhkan jika tinggi air dalam akuarium adalah 6 desimeter? Di kelompok pada kelompok kami buat diketahuinya seperti di LKPD itu panjang 9 desimeter, lebar 4 desimeter, tinggi 6 desimeter. Yang ditanya itu adalah volume balok. Nah, di mana sudah mencari rumus volume balok yaitu P kali L kali T di aktivitas 2. Nah, kami masukkan P-nya 9 dikali lebarnya 4 dikali tingginya 6. 9 kali 4 dikali 6 yaitu 216 desimeter kubik. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah sama? Oke, benar sekali ya, buat kelompok 4 semangat kelompok. Silakan duduk. Wah, keren kali ya kalian hari ini udah mengerjakan volumenya, mengerjakan tahap ini dengan tepat dan juga benar. Oke. Nah, berdasarkan presentasi tadi dan juga pembelajaran kita hari ini, siapa nih yang masih ada nggak yang masih belum dipahami dari LKPD-nya? Ada yang membingungkan? Mungkin atau sudah paham semua? Paham? Oke. Apa yang kalian paham terkait pembelajaran hari ini? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, siapa? Boleh? Silakan Fitriani. Di angka pelajaran hari ini kami menemukan bahwa rumus volume dari balok itu sisi dikali sisi
itu atau oh iya aku masih yang sama sisinya. Dan berarti yang kami ketahui untuk volume kubus sisi kali sisi atau S pangkat 3 kubik. Untuk yang balok panjang kali lebar kali tinggi itu volumenya. Oke. Itu aja, Bu. Pas sekali tepuk tangan dari kita kasih bintang buat Fikria ini karena udah berani untuk memberikan kesimpulan. Ya, kelompok 4 juga. Wah. Tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok 4 ada hadiah lain. Oke. Nah, di sini ada latihan mandiri yang harus kalian kerjakan, soalnya tidak sulit. 2 menit cukup untuk mengerjakan ini. Silakan kerjakan di kertas masing-masing 2 menit saja. Lalu kumpulkan dengan kerja kelompoknya ya. Oke, mulai sekarang. Ini diketahui apa yang diketahui dari soal? Berbentuk kubus. Lalu Airnya bertuan terus terus nama berarti berapa? berarti diketahuinya volumenya yang diketahui. Ditanya Panjang ininya. oke, ayo kita kerjakan 2 menit ya. Ya Bu. Ya Bu. Jangan nyontek ya. Jangan nyontek ya. Langsung aja jawabannya ya. Enggak boleh nyontek. Nggak boleh, kan tadi udah kerja kelompok. Saya paling buat kerja semua. Oke. Kalian sudah selesai berangkat tangan? Kalian sudah selesai berangkat tangan? Oke. Siapa lagi sudah selesai? Apa lagi? Tadi yang presentasi siapa namanya? Zahra dan makan terus, ayo. Ayo langsung dikumpulkan. Makan terus, ayo. Oke, sudah selesai? Boleh? Media ajarnya juga ya. Ya. Oke, terima kasih. Ayo. Ayo kelompok 2. Oke, terima kasih. Ayo kelompok 2. Berarti ini sudah tahu ya apa tadi jawabannya? Nah, bagaimana pembelajaran ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Nah, di secara kelompok tadi sudah bagikan kata-kata referensi. Boleh tulis langsung kata-kata referensinya 1 menit. Yang sudah selesai, boleh langsung menempelkan di belakang, gitu ya. Di belakang di orang referensi. Oke. Nah, karena tadi ada kelompok yang sudah mempresentasikan, yang sudah berani, Ibu di sini ada reward. Dan juga saya minta namanya siapa? Zahra. Berarti Zahra kita akan sebagai siswa paling ahli. Berarti sudah boleh selesai? Sudah. Langsung saya katakan, boleh kelompok 4 katakan langsung ke belakang. Kelompok 3 sudah? Sudah. Langsung tekankan ke belakang. Tunggu dulu ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sebentar ya.
Oke. Boleh kelompok 2 dan kelompok 1 menempelkan. Iya udah sampai ya. Aku masak kerja lagi. Aku masak kerja. Oke, yang sudah langsung duduk di tempatnya. Oke, makan yang itu lagi. Oke, sudah? Belum. Oke. Oke. Karena tadi kan udah bilang bakal ada yang paling luar. Kelompok berapa tadi presentasi? 4. Ketua kelompok 4 maju. Ketua kelompok 4. Ketuanya boleh. Nah, selamat. Iya. Dulu. Tadi siswa paling aktif dengan persenjataan banyak ada? Ya. Sekarang boleh maju. Kalau Mbak Sarah? Nah, jadi dari pembelajaran volume balok dan kubus tadi kita belajar bahwa hal-hal yang besar itu bisa dimulai dari satuan yang kecil. Begitu pula dengan hidup, setiap langkah kecil kalian hari ini berarti untuk kalian rasakan nantinya. Nah, jadi pertemuan minggu depan yaitu mengenai volume prisma. Kalian boleh buka lagi bukunya, media ajarnya, bukunya terkait volume prisma. Oke? Nah, mungkin hanya itu saja yang Bapak Ibu sampaikan. Tolong ketua kelas doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Bagus sekali, tapi udah hampir sempurna. Tepuk tangan sekali. Pertanyaan yang berikutnya harus lebih bagus dari ini, ya. Tadi kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya itu refleksi. Tadi sudah refleksi sebagai siswa. Nah, sekarang refleksi sebagai mahasiswa. Jadi ini gurunya, guru model kita hari ini akan merefleksikan apa sih yang sudah disiapkan untuk bisa tampil hari ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah menampilkan tadi, kira-kira apa sih yang belum maksimal yang dirasakan oleh guru model? Apa sih yang belum maksimal? Ada yang lupa mungkin, nah gitu ya. Itu evaluasi. Lalu tidak lanjut. Untuk pertemuan berikutnya, kalau ibu mau mengajar lagi, apa yang harus disiapkan supaya tampilannya itu sempurna lagi? Ya, itu refleksi dari guru model hari ini. Kemudian disampaikan juga dari teman sejawat. Tadi juga ada teman sejawat yang menyampaikan penilaiannya terhadap tampilan teman tadi. Lalu sesudah itu dari teman-teman sebagai siswa. Nah, mungkin kamu tadi ada temukan sesuatu, apakah yang bagus atau yang kurang bagus, silakan. Ini semua refleksi ini harus menjadi catatan untuk kita semua. Kenapa? Karena biasa yang pertama tampil itu kan dia belum ada contoh, ya. Untuk yang tampilan kedua itu harus lebih bagus dari tampilan pertama. Penampilan ketiga
kita tadi sebagai siswa, tapi kita juga sebagai pengamat, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan refleksinya. Silakan Bu Guru, apa yang tadi sudah disampaikan, silakan refleksinya disampaikan. Kawan boleh dicatat, ya. Silakan. Jadi tadi saya sudah menyiapkan ada bahan ajar, ada LKPD dan juga media ajar. Mungkin kekurangannya di media ajar ternyata kurang untuk satu kelompok. Jadi ada satu kelompok yang agak bingung gitu terkait media ajarnya. Terus juga mungkin media ajarnya juga lupa diperkenalkan di awal juga tadi sebelum membagikan LKPD dan bahan ajarnya. Lalu mungkin ada kendala juga tadi pas slide ininya. Mungkin itu banyak juga yang lupa atau terlewatkan. Yang mana kira-kira lupa yang terlewatkan? Waktu yang memberikan media ajar tadi itu terlewatkan, jadi baru ingat setelah memberikan LKPD. Tapi disusul, ya. Kami disusul. Oke, yang lain? Apa yang lupa? Mungkin itu Udah lupa. Kemudian apa rencana tidak lanjut untuk berikutnya? Mungkin persiapannya harus seperti apa? mungkin selanjutnya dipersiapkan diri lagi bunyi agak gugup Gugup. pertama kali. Ya, karena ini tampilan pertama ya untuk yang terintegrasi. Tapi yang untuk dua keterampilan tadi sudah ada, ya. Iya. Baik, itu yang sudah dirasakan oleh Yuanisa sebagai guru model hari ini, ya. Udah, terima kasih Yuanisa. Silakan duduk. Kita kasih. Silakan teman sejawat. Yuanisa masih di sini. Ya, dicatat apa-apa saran dari teman dan dari guru, ya. Silakan dicatat aja. Ya, silakan Putri. Ya. Untuk yang saya amati yaitu Yuanisa, pertama cukup udah bisa dibilang sempurna dari penampilannya, walaupun ada yang kurang karena juga jadi ada yang beberapa yang kelupaan seperti yang bilang tadi kayak ini media ini penilaiannya tadi lupa dijelasin bintang-bintangnya itu kan sesuatu nggak tahu tuh bintang-bintangnya untuk apa, terus lupa kasih media pembelajaran dan bisa lainnya tersendiri, sama keterampilan mengelola pasnya udah bagus, udah cukup bagus. Selanjutnya yang paling penting Yuanisa lupa menyampaikan model pembelajaran yang akan dijalankan, yang dijelaskan. Selanjutnya tadi kalau nggak salah ada kelupaan kasih bahan ajar sebelum pembelajaran. Berarti sekalian dengan sekalian dengan LKPD seharusnya sebelum itu udah dikasih bahan ajar dulu, jadi siswanya bisa lihat materi yang akan dipaparkan. Dan untuk referensi dengan konteks dunia nyatanya itu sangat bagus ya karena mengkaitkan dengan Aceh, jadi sudah sangat bagus. Udah, baik, terima kasih. Kemudian kelompok 1 ada yang mau menyampaikan, silakan. Mungkin kalau dari kami Bu, tadi kami melihat Yuanisa udah cukup bagus ya untuk pertama kali tampil yang keterampilan terintegrasi. Tapi ada beberapa memang yang lupa, mungkin terlewatkan oleh Yuanisa. Yang pertama itu di pembukaan. Di pembukaan kan seharusnya kita menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Nah itu masih belum disampaikan oleh Yuanisa. Kemudian tadi yang agak yang kami lihat, Yuanisa itu sepertinya lebih fokus ke satu kelompok. Jadi mungkin kedepannya kita bisa jadi evaluasi untuk kita semua, jangan terlalu fokus di satu kelompok saja. Jadi bisa dibagi-bagi fokusnya, misalnya dari kelompok 1 dulu, kelompok 2, 3, sama 4. Jangan kita
fokusnya hanya di satu kelompok. Jadi kelompok lain merasa kayak kok kami nggak diperhatikan gitu. Tidak adil ya. Ya mungkin dari kelompok kami itu aja. Oke, kelompok 2 ada? Jadi kami tadi agak ragu juga untuk nulis namanya banyak nih. Kelompok 3 ada? Saran? Ada uji bacaan kesimpulan yang udah ditarik, jadi nggak divalidasi sama guru. Mestinya Banyak divalidasi lagi. iya, mestinya tadi siswa udah nyampaikan kesimpulan dari kelompok ini udah ada. Maka dari bukunya yang mana? Lebih bagus lagi kalau ada di slide. Ini kesimpulan hari ini, ya. Itu ya. Oke. Terus dari kelompok 4. Mungkin dari kelompok kami kayaknya kurang lebih sama kayak kelompok 1 tadi gitu. Tadi Yanisa lupa memperkenalkan diri di awal, jadi kami kayak nggak tahu model pembelajaran yang digunakan itu apa, jadi sempat bingung. Langkah-langkah LKPD-nya juga itu ya, makanya kami tanya ini kan banyak pertanyaan yang muncul dari kelompok kami itu gurunya tadi. Oh, makanya di sini Ya, aja. kami banyak bertanya tentang konsepnya. Ya, jadi bukan gurunya yang tidak adil, karena sih banyak kali nanya, kalian nggak nanya gitu ya. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, refleksi dari teman-teman. Nah, sekarang refleksi dari itu. Nomor 1 tadi, Wanisa lupa memperkenalkan diri. Jadi sebelum menjadi guru, dia masih posisinya sebagai teman. Ya, jadi untuk yang berikutnya, ketika tampil ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya hari ini Wanisa akan mengajar, akan latihan praktik pembelajaran terbimbing dengan materinya apa tadi, volume balok dan kubus di kelas 7 SMP, ya kan? Semester 2. Model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah model discovery learning. Jadi sampaikan itu nak. Lalu metode pembelajarannya apa aja? Kan udah ada di modul ya. Apa tadi metode pembelajaran yang diterapkan? Ada diskusi kelompok dan sebagainya. Jadi teman-teman sebagai siswa udah tahu nih posisi. Oh, sekarang kita sebagai siswa kelas 7 SMP di semester 2. Jadi kalian semua akan bertingkah seperti itu. Ya, maka nggak ada pertanyaan tadi ya. Nah, kemudian model pembelajarannya discovery learning. Oh, ini Yuanisa mau pakai discovery learning. Berarti fase-fase dari discovery learning itu apa ya? Nah, kalian ingat yang pertama apa, yang kedua apa? Itu semua teman udah tahu. Sehingga waktu kalian mengamati Yuanisa mengajar, udah tahu nih. Oh, si Yuanisa nih tahap ini dia belum, tahap ini sudah gitu ya. Nah, itu untuk yang berikutnya ya. Nah, bagus. Yuanisa karena baru pertama dia nggak ada contoh. Nah, jadi wajar ini ya, tepuk tangan sekali. Yang untuk lengkap keterampilan mengajar tadi udah bagus ya, sudah mantap gitu ya. Kemudian ada siswa gondrong tadi sudah ditegur ya. Tapi sebaiknya ada ice breaking ya. Walaupun kita cuma 30 menit ada ice breaking. Mungkin sebelum LKPD atau sesudah LKPD kita cari celah di mana. Ya, itu ada ice breaking. Nggak usah lama-lama, 1 menit aja. Karena waktu kita cuma 30 menit ya. Kemudian tadi Yuanisa juga menerapkan penilaian sikap, kan? Keterampilan ada yang bulat tadi, itu udah bagus sekali. Yang lain contoh ya, tadi Yuanisa bawa kertas observasi ya, pengamatan dicatat, nah itu bagus. Sehingga kita tahu, oh ini ada dilakukan. Jadi hari ini Yuanisa lengkap tuh penilaiannya, ya ada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kemudian materi ya, materi mana tadi? Nah, kalau kertas dulu. Ini bangun apa? Datar atau? Datar ya? Ini apa namanya? Panjang. Lebar ya. Sisi ya. Sisinya ini ya. Ini sisi dari bangun datar. Kalau yang ini kubus ya? Sisinya mana? Ini semua ya? Ini sisi. Sisi kalau kubus. Lalu ini apa namanya? Susu. Nah, lalu volume
sebagai guru harus diluruskan kalau siswanya salah. Ya, jadi kalau di dalam bangun datar ini namanya sisi. Kalau dia dibangun ruang namanya usul. Nah, gitu. Jadi rumus itu harus dijelaskan supaya benar. Maka pengetahuan guru tentang materi itu harus diulang lagi ya supaya lebih mantap. Kemudian tadi ada nama kelompok sudah diberikan ya, tapi menyusul. Nah, sebaiknya nama kelompok ini juga dibuat yang bagus. Mungkin di sini kelompok gugus, ini kelompok balok. Misalnya seperti itu yang terkait dengan materi hari ini. Tapi hari ini baru ada kelompok 1, 2, 3, 4 boleh juga karena tidak ada lain ya. Ini contoh. Untuk kelompok berikutnya itu lebih bagus lagi ya, dikaitkan dengan materi. Nah ya, oke. Kemudian nanti ada kelompok 5 dan sebagainya. Kemudian tadi ada tudung sange tadi ya, tudung sanji tadi. Itu bentuknya apa? Kerucut terpancung. Tapi tadi nggak ada yang bilang kerucut terpancung. Nah, tadi kerucut semua. Nggak apa-apa. Siswa silakan bilang itu kerucut. Tapi ibu gurunya bilang, nah kalau kerucut itu gimana tuh? Oh ada kerucut. Oh iya ini tidak dipotong. Oh namanya kerucut terpancung. Nah, maka itu harus ada pengarahan dari guru. Jangan apa kita diajar semua. Nah, supaya disitulah kita membangun materi anak ya, supaya konstruktivisme itu berjalan ya. Kemudian tadi ada kertas evaluasi ya, itu mestinya dibagi. Anak-anak kerjakan soal itu tadi, kerjakan di sini lalu dipukul. Tadi enggak ya? Nanti masing-masingnya mestinya ada. Kemudian hasil karya. Nah tadi kan udah kerja nih kertas plano ya, semua udah dapat kertas plano. Lalu digulung-gulung taruh di sini. Sebaiknya gimana? Ditempel. Di mana ditempel? Di depan, di dinding-dinding kelas. Tapi jangan di papan tulis, nggak bisa nulis nanti gurunya. Ya. Jadi hasil karya siswa itu dipajang. Kalau tidak ada tempat pajangan, ya silakan di dinding-dinding kelas. Oh, kenapa harus dipajang? Supaya kita bisa lihat, oh hasil sampel gini loh, oh kelompok ini gini buatnya. Jadi kita bisa membandingkan mana yang lebih betul ya. Nah, LKPD tadi harus dikerjakan secara benar di dalam kelompok. Kenapa? Karena ketika kalian mengajar kelompok, disitulah siswa mengkonstruksi pengetahuannya dan guru harus membimbing. Maka guru harus mengecek semua, udah benar nggak, benar nggak, gitu ya, diarahkan oleh guru. Oke? Jadi bukan dinilai, oh kelompok ini benar semua, kelompok ini nggak gitu. Kapan benar semua itu waktu evaluasi tadi. Tapi ketika kerja kelompok tadi harus benar. Guru itu membimbing, ya, sehingga waktu dipajang itu pekerjaan jauh benar semua. Cuman mungkin ada sempurna, ada tidak sempurna, gitu. Jadi ini dipajang, ya. Untuk yang berikutnya silakan seperti itu. Nah, kemudian presentasi kelompok. Presentasi ini karena soalnya sama semua 4-4. Nah, boleh tuh satu aja ya yang presentasi. Tapi kalau ada soal model A, model B, ya mungkin model A satu kelompok, model B satu kelompok yang presentasi. Oh itu udah presentasi ke depan. Ada presentasi model lain? Ada, ya kan? Ada apa itu tadi? Kalau udah dipajang, kita datang melihat ya. Kita datang melihat hasil karya ya. Oke, itu tadi yang lain udah bagus semua ya. Jadi untuk penampilan pertama nilainya sudah bagus, pemirsa. Untuk yang kedua nanti harus lebih bagus lagi. Nah, untuk yang terakhir itu harus sempurna. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, bisa. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ya, untuk berikutnya kita minta yang kedua ya. Nah, silakan siapa yang kedua? Yang sudah siap? Oh, Fitra ya. Silakan Fitra. Ya, silakan.